Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam futuristik. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Semua sudah berbalik arah ya. Influencer, seniman gitu. Masih ada ya kayak mobil ya, kayaknya apa tuh? Raffi Ahmad, influencer lain. Tapi setelah ada gerakan di boykot, akhirnya mereka khawatir juga gitu. Sadar dia. Sadar gitu. Menurut saya itu ada satu fenomena di dalam satu gerakan sosial yang menarik gitu. Bukan hanya biasanya kan selalu identik dengan mahasiswa dan buruh kan gerakan. Tapi sekarang ada influencer, ada seniman, dan bagi saya itu satu hal yang hanya terjadi di satu rezim yang buruk gitu. Itu. Karena pada saat itu semua ya kaum profesional juga turun. Saya kan sempat berada di lapangan juga di belakangnya, di pintu belakang saya melihat ada beberapa kalangan profesional yang turun. Maka saya melihat ini demo ini sudah luar biasa. Betul. Mengingatkan kita tahun 98 ketika rejim Orde Baru mau jatuh. Iqbal, kalau menurut Anda apa sih yang paling buruk di rejim ini sehingga Anda harus turun pada saat itu kemarin tuh? Tapi apa yang paling buruk sehingga Anda bilang ini harus kita turun lagi nih? Kalau yang paling buruk Bang ya, mungkin saya bisa bahasakannya terburuk dari yang terburuk. Oke. Soalnya yang buruknya banyak banget. Jadi rejim ini buruk semua ya? Ya, bahkan mungkin ahli-ahli bisa membeberkan itu dalam waktu yang cukup lama ya. Oke. Tapi yang saya lihat kemarahan pemuda itu ketika seakan-akan ada salah satu wapres yang dianggap mewakili anak muda. Iya, anak muda. Sedangkan prosesnya dalam calonkan itu tidak sama sekali memegang nilai-nilai yang seharusnya anak muda pegang gitu, kayak menentang status quo, kemudian tidak ada nepotisme dan sebagainya. Jadi proses bagaimana dia mengangkangi konstitusi, proses bagaimana dia etika, kan dia kelompok mereka sering membahas ini harus punya etika mahasiswa saat demonstrasi dan sebagainya. Nah, proses dia dalam mencapai puncak itu etika, terus mengangkangi konstitusi dan sebagainya, justru itu yang dianggap sebagai anak-anak muda. Ini kok justru seperti bukan jiwa-jiwa anak muda ini. Bukan representasi anak muda ya? Iya, justru menjauh gitu dari Justru bukan anak muda lagi ya? Iya, ini kan budaya-budaya yang dapat merusak sifat-sifat anak muda gitu. Dengan terbiasa mengangkangi suatu hal, terus tidak mempunyai etika politik dalam bernegara dan sebagainya gitu. Padahal kan kalau kita lihat ya, Pedro ya, putusan Mahkamah Agung kemudian yang memberi kesempatan bahwa di pilkada itu umur 30 tahun sudah bisa masuk. Itu kan menguntungkan anak muda kalau kita bicara secara letter. Tapi kan sebenarnya substansinya tidak demikian, sehingga tadi Anda katakan bahwa Anda justru marah melihat itu ya, karena sebenarnya undang-undang yang dibuat direkayasa ya, aturan yang direkayasa ini sebenarnya bukan untuk memberi kesempatan anak muda secara umum ya, tapi hanya ingin memberi kesempatan kepada 1-2 orang saja, misalnya Gibran dan Kaesang. Kira-kira seperti itu Anda melihat? Iya, kita melihatnya seperti putusan MK nomor 90 kan pernah atau sebagai kepala daerah ya. Itu kan nggak semua pemuda gitu yang bisa jadi kepala daerah. Apakah pemuda yang kesulitan atau sedang berjuang membayar UKT-nya bisa menjadi kepala daerah dengan akses keluarga yang sangat minim, akses politik yang sangat minim, itu kan nggak bisa dia mengakses itu. Nah, proses itu sebenarnya yang buat kita begitu marah. Kemudian yang kasus kemarin putusan MK kemudian nomor yang 70, kenapa kemudian pemuda begitu marah? Ini kan proses nomor 90 itu, misalkan kita balik, itu kan keluar karena pamannya yang menjadi ketua MK gitu. Nah, sedangkan nomor 60 dan 70 ini kan sudah lebih baik ya. Ketika kita anggap bahwa putusan nomor 60 dan 70 ini menjadi lebih baik dan justru mendorong demokratisasi gitu, justru kenapa mau dianulir gitu dengan RUU lain. Nah, ini kemudian yang membuat kita marah. Jadi sebenarnya kok sudah tumbang satu pamannya, adiknya nih mau dinaik-naikin lagi jadi salah satu pimpinan dalam kepala daerah. Pedro, kalau Anda melihat apa sih yang menurut Anda yang paling parah ya kalau kita melihat nih representasi Gibran dengan Kaesang? Dua sosok ini apanya yang parah nih kalau kita bicara dalam konteks anak mudanya? Tadi mungkin udah dibahas yang nggak melihat masa depan di tangan Presiden Jokowi gitu. Dan kemudian kita juga nggak melihat masa depan di tangan kedua orang ini yang kemudian lahir dari perilaku nepotisme gitu. Dan mungkin nyambung juga, perkaranya adalah dia tidak mewujudkan rasa keadilan di masyarakat gitu. Jadi tadi dibahas misalnya seolah ini untuk anak muda gitu. Tapi pertanyaannya, anak muda siapa yang bisa ngakses
diakses. Partai politiknya sulit gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya kedudukan di partai politik. Karakter politik yang bermain ya. Ongkos politiknya juga sulit. Regulasinya, threshold dan seterusnya juga sulit gitu. Jadi nggak ada anak muda yang secara genuine bisa mengakses itu semua. Makanya ditentang gitu. Jadi artinya ada rasa keadilan yang tidak cocok dari apa yang diucapkan oleh kekuasaan dengan apa yang terjadi di masyarakatnya gitu. Itu sama juga berlaku ketika nanti Kaesang dan Gibran gitu. Di tengah guru honorer gajinya cuma 150.000 per bulan. Di tengah mahasiswa sulit bayar UKT gitu. Ini istrinya Kaesang berlibur ke luar negeri di Amerika. Makan roti mahal. Makan roti harganya 400.000 gitu. Pulang bawa barang-barang mewah tanpa bea cukai. Itu kan mencederai nilai-nilai masyarakat gitu. Mencederai perasaan keadilan ya. Betul. Nah itu yang saya lihat kalau kedua orang ini menjabat gitu, ingatan publik nggak bakal lupa soal gimana dia bisa jadi di posisi itu. Jadi sejak dia diucapkan nanti dilantik menyumpah jabatan itu udah mencederai nilai-nilai keadilan di publik gitu. Dan bagi saya itu yang nggak bisa diterima gitu. Kita mau dipimpin oleh orang seperti itu gitu. Walaupun mungkin nanti dalam prosesnya karena dibantu oleh ahli dan seterusnya dia bisa punya kebijakan yang baik gitu. Tapi dari titik berangkatnya dia udah mencederai nalar dan keadilan bagi publik gitu, Bang. Dan itu fatal ya menurut Anda ya. Prosesnya itu fatal ya karena melanggar aturan, melanggar etika dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, Iqbal, ini kan tadi menarik apa yang dikatakan Pedro bahwa kita tidak bisa menerima nih terusik rasa keadilan masyarakat ketika masih banyak orang yang susah bayar UKT, masih banyak orang yang tidak bisa berobat ke puskesmas, yang harus merenggang nyawa karena nggak bisa bayar biaya kesehatan dan begitu mas. Tapi di satu sisi tadi Pedro bilang kita dipertontonkan Kaesang pergi ke Amerika memakai jet pribadi yang disewa dengan harga yang luar biasa mahalnya, kemudian sempat mempertontonkan makan roti yang luar biasa mahalnya, dan yang paling ironis lagi ketika pulang membawa barang-barang bermerek, barang-barang brand. Dan ini bukan cuma dilakukan Kaesang. Kalau kita lihat baru-baru ini muncul lagi berita ya bahwa ternyata penggunaan jet pribadi yang super mahal itu juga digunakan oleh Bobby. Ada berita ya, walaupun ini masih perlu diverifikasi dan itu kalau abang ketua KPK-nya udah diusut mungkin. Harus diusut. Jadi ini kita sekaligus menghimbau KPK ya bahwa seharusnya dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power atau adanya konflik kepentingan harusnya kan KPK harus segera mengusut ya. Jangan karena baru diprotes atau dilaporkan baru dia bergerak. Tapi begitu ada berita seharusnya segera ditanggapi ya, diusut dengan tuntas. Menarik nih tadi Pedro katakan ya, memperlihatkan kita bahwa ada ketimpangan ya antara keluarga Jokowi dengan rakyat umum ya. Ada rakyat umum di sebelah kiri yang begitu merasakan penderitaan, ada keluarga Jokowi yang berada di sebelah kanan yang begitu menikmati fasilitas yang super mewah. Kira-kira kalau menurut Anda, apakah yang dilakukan keluarga Jokowi ini, kalau menurut hemat Anda ini tidak bisa lagi ditolerir dan ini harus segera diakhiri dengan tindakan-tindakan hukum oleh aparat penegak hukum? Iqbal. Mungkin bukan hanya menurut saya Bang ya, tapi banyak menurut semua orang ya? Iya, banyak menurut masyarakat-masyarakat lainnya, terutama masyarakat miskin gitu. Terutama yang kasus kemarin itu Bang ya, memakai jet pribadi, menampilkan gaya hidup yang bermewah-mewahan gitu. Hedonis ya? Hedonis, ya itu tentu harus cepat-cepat ditindaklanjuti oleh, terutama oleh KPK. Kan takutnya kayak waktu revolusi Prancis Bang. Iya, ratunya terlalu bermewah-mewahan, rakyatnya menderita. Iya, nanti ngamuk semua, rakyatnya lah kan jadi rakyat lagi yang menjadi korban dan sebagainya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa ini peringatan nih yang disampaikan Iqbal, bahwa kalau aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti kehidupan hedonis yang dilakukan keluarga Jokowi, ini bisa terjadi kayak revolusi Prancis ya. Iya. Rakyat turun semua ke jalan. Iya. Kemudian jangan disalahkan kalau rakyatnya kemudian muak dan sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada aparat penegak hukum. Jadi menurut Pedro bahwa apa yang dilakukan keluarga Jokowi ini kan kalau kita lihat nih berkaca dari negara-negara tetangga kita ya Pedro, ada misalnya mantan Presiden Korsel ya, kita lihat ya di beberapa negara lain itu hal-hal sepele misalnya cuma masalah tas kan. Ada lihat di berita ini juga hari ini ada mantan Presiden Korsel karena dia cuma memuluskan anak mantunya untuk bekerja itu jadi persoalan, dia bisa diadili seret ke pengadilan. Apakah menurut Pedro bahwa aparat penegak hukum juga harus segera memulai nih penyelidikannya terhadap keluarga Jokowi?
Ya, saya bakal masuk ke sana, tapi saya mau bilang gini, kita kan sehari-hari sebagai peneliti lah, mengamati bentuk-bentuk gerakan sosial, melihat demonstrasi di lapangan. Gitu. Ada satu simbol yang menarik dari beberapa titik demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Apa coba itu, Bang? Apa itu? Penggalan kepala. Penggalan. Guillotine ya, Guillotine. bahasa Prancis ya, yang simbol revolusi Prancis gitu. Memenggal kepala raja. Itu kan jadi warning tandanya. Artinya publik, ini bukan saya yang bilang, tapi berdasarkan amatan di lapangan. Artinya gini, publik mau bilang instrumen hukum udah nggak dia percayain lewat peristiwa MK, lewat peristiwa KPK, lewat proses legislasi gitu. Nalar publik berulang kali misalnya masukin gugatan dan apapun ditolak juga gitu. Ataupun kalau misalnya putusannya memenangkan masyarakat nggak dipenuhi gitu oleh pemerintah itu. Di LBH Jakarta sering gugatan polusi udara dan seterusnya gitu. Nggak pernah ditindaklanjuti walaupun putusannya menang. Artinya nalar publik udah sampai di titik tidak percaya dengan instrumen hukum. Dimanifestasikan atau digambarkan oleh simbol-simbol alat penggal kepala tadi, yang itu adalah simbol revolusi Prancis gitu. Nah, artinya situasi di publik sudah seperti itu gitu. Jadi kalau publik bertindak lebih macam-macam, itu jangan salahkan publik, tapi karena aparat penegak hukumnya sekarang nggak ngusut, sekarang KPK-nya nggak ngusut, sekarang polisinya nggak ngusut gitu. Jadi selebaran di publik gitu, dia bukan bicara RUU Pilkada, dia bukan bicara soal Omnibus Law lagi, tapi dia bicara soal adili Jokowi dan kroni-kroninya gitu. Bahkan sampai ada yang mengharapkan adanya gagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Jadi tajuk utamanya adili Jokowi, dan kemudian muncul tajuk-tajuk lain yaitu soal gagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Nah, ini kan artinya saya mau bilang nalar publik udah sampai di sana tuh. Dan yang justru semakin didorong faktornya adalah oleh pendukung-pendukung Jokowi yang bilang bahwa tidak ada jalur konstitusional untuk mengadili Jokowi. Seperti Kodori. Iya. Mereka bilang nggak mungkin dalam 2 bulan kalian bisa mengadili Jokowi lewat jalur konstitusional. Itu kan artinya mendorong warga untuk bertindak secara jalur ekstra konstitusional. Iya, ekstra parlemen ya. Iya. Peradilan rakyat. Pengadilan rakyat. Justru pendukung-pendukung Jokowi sendiri yang istilahnya kalau bahasa kita ngegoro-goroin nih masyarakat nih. Jadi pendukung Jokowi ingin menjerumuskan Jokowi sendiri. Iya, gitu. Supaya diadili oleh rakyat. Nah, jadi aparat penegak hukum gitu. Kalau tadi ditanya oleh Bang Abraham gitu, saya melihat seperti itu gitu. Aparat hukum harus bertindak cepat dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan suasana kebatinan masyarakat kita gitu soal ketidakadilan. Kalau enggak, ya tindakan-tindakan peradilan rakyat akan terjadi, dan itu ada indikasinya ke sana. Dan yang paling menandakannya adalah bahwa kita orang-orang muda terinspirasi oleh gerakan-gerakan di luar, oleh Bangladesh, revolusi Gen Z pertama, oleh Hong Kong, oleh Chile, dan seterusnya. Ketika kita terinspirasi oleh gerakan-gerakan ini, jangan sampai nanti gerakan-gerakan luar negeri terinspirasi oleh gerakan Indonesia. Ini menarik nih ya. Jadi menurut Iqbal ini, kalau ini dibiarkan, aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti, maka yang bisa terjadi kayak di Bangladesh ya. Betul. Rakyat yang akan mengadili di jalan. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Begitu ya Iqbal? Begitu. Tapi Bang, aku mau tanya doang sebenarnya. Kita kan salah satu mendorong agar aparat penegak hukum itu kemudian mengusut atau memeriksa dugaan ini. Tapi apakah pada praktiknya ketika mereka dipanggil itu kan bisa dimanipulasi Bang datanya. Kemudian ketika di luar, oh sudah kok, sudah kita periksa aman dan sebagainya. Itu gimana Bang? Ya bisa saja, karena sistem hukum di Indonesia ini adalah sistem hukum yang korup. Seperti begitu Iqbal. Dan saya rasa pertanyaan Iqbal ini dia memancing-mancing saya, dia udah tahu nih. Oke, Iqbal, menarik nih tadi yang dikatakan Pedro ya, bahwa kalau kita lihat sebenarnya gerakan sosial yang berkembang, gerakan rakyat sekarang ini bukan lagi sekedar undang-undang pilkada, bukan lagi sekedar macam-macam aturan-aturan yang dipersoalkan, tapi lebih jauh. Jadi demo kemarin menurut Pedro bukanlah soal pilkada, bukan lagi soal tetek bengek peraturan-peraturan pendukung lainnya, tapi lebih jauh, yaitu turunkan, tadi Anda katakan, turunkan dan adili keluarga Jokowi yang dianggap hidupnya itu menyimpang ya, mengarah kepada hedonisme dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Iqbal kemarin, Anda kan ada di lapangan itu, bahwa demo memang kemarin yang terjadi itu sudah jauh, bukan sekedar mempersoalkan tentang pilkada, tapi mereka mempersoalkan tentang perilaku kesaliman, perilaku niretik yang Anda tadi katakan terhadap jalannya kekuasaan Jokowi. Kalau saya lihat isunya sudah berkembang sebegitu jauh, karena kita bisa lihat ketika RUU Pilkada ini kemudian dibatalkan, tetap ada demonstrasi di berbagai daerah seperti Semarang, terus kemudian di Makassar gitu. Itu kan sebenarnya menandakan bahwa tuntutan dari masyarakat atau tuntutan dari pemuda bukan hanya mengenai RUU Pilkada, tapi dapat melampaui dari itu. Bahkan September ini
ini akan diperingati sebagai bulan September hitam terhadap berbagai banyak macam kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Jadi September ini akan ada gerakan massa yang lebih besar lagi ya? Sepertinya. Oke. Iya. Black September. Black September. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.